Terima kasih sudah hadir di podcast Adisi. Nah, hari ini Adisi akan bahas tema yang pertama, yakni asmara Gen Z. Nah, kira-kira Dimas tahu nggak apa itu arti Gen Z? Atau dari kami bertiga nih, kalian ada yang tahu nggak apa arti Gen Z? Gen Z itu anak-anak yang tumbuh dan besar di teknologi sekarang ini. Teknologi sekarang ya, Cia? Dia taunya ciri khasnya sih. Ciri khasnya ya. Kan dia apa tadi? Kadang-kadang dia Anak-anak melek teknologi lah kalau kita bilang. dapat informasi itu dari segala sisi gitu ya Pak. Jadi anak Gen Z ini berpikirnya tuh kritis gitu, enggak yang menerima informasi itu yang mentah-mentah gitu kan. Dia cari dulu informasi itu benar atau tidak gitu kan, valid atau tidak. Dia tanya Bukannya hoax gitu. masih dari hoax gitu. Jadi jangan informasi itu Mentah-mentah ya. saling Ada filternya ya. Iya. Nah, ternyata Dimas, anak Gen Z itu merupakan anak-anak yang lahir dari generasi X, yang lahir ayah ibunya yang kemungkinan lahir dari tahun 1960 sampai 1980. Nah, Gen Z-nya sendiri ini lahir di tahun 1997 sampai 2010. Nah, kira-kira tahu nggak kenapa disebut Z? Kan Gen Z kan? Ya. Z-nya itu apa? Apa itu? Nah, ternyata Gen Z-nya itu atau Z-nya itu adalah Zoomer. Nah, anak-anak yang benar kayak kata Dinda, kata Zia, anak-anak yang melek teknologi, yang kritis dan juga agak kota tenteng ya, susah dinasehatin ternyata. Nah, itulah salah satu alasan kenapa Gen Z ini mungkin susah dibilangi, susah dinasehatin, dan perilakunya hampir nggak terkontrol ya. Kira-kira dari kita siapa yang keras kepala? Keras kepala kamu? Enggak. Enggak. Kamu? Dikit. Enggak sih kayaknya enggak. Sama kayak Enggak tahu maksudnya. agak Daniel ya, Daniel ya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan bahas tentang asmara Gen Z. Nah, menurut kalian, apa yang berhubungan dengan asmara Gen Z ini? Pastinya cinta. Itu percintaan. Cinta ya. yang ribet, rumit, pasti tuh Gen Z. Kayak asmara pasti rasa suka, ingin memiliki. Nah, banyak ya kalau dikaitkan dengan asmara ini. Mungkin kita bahas dari segi film dulu. Nah, mungkin kalian pernah nggak booming di tahun sama kita tahun Iya. di tahun-tahun ini? Kita kan seumuran ya. Iya, Gen Z kan, seumuran Gen Z. Anak-anak Gen Z. Benar. Nah, jadi waktu tahun kita tuh ada film Dilan, pernah lihat nggak? Lihat, booming banget itu. Nah, sosok Dilan mungkin siapa ya yang nggak tahu ya? Iya. Pintar, ganteng, tinggi tapi agak nakal. Nah, kalau kalian ketemu laki-laki seperti itu, suka nggak? Kalau Dilan yang ganteng, yang Tinggi. kayak romantis kayaknya suka sih. Kak, nakalnya suka? Nakalnya enggak. Kalau bisa dihilangi, tapi kan nggak ada yang sempurna ya. Betul. Benar. Jia? Sama. Kalau Sama saya ya? baiknya aja. Nah, siapa sih yang nggak mau laki-laki baik-baik ya? Ganteng, tinggi, pinter. Tapi kalau untuk tawuran dan nakalnya, mohon maaf. Tapi pernah nggak ketemu laki-laki yang kayak gitu dan suka? Pernah? Pernah aja dulu di bangku SMA. Di bangku SMA sekelas? Sekelas kamu? Itu belum. Itu waktu ketemunya yang kayak Dilan itu udah keluar nggak? Film Dilan atau ada udah ya? Ada adegan gitu nggak? Aku Oh, nggak ramal, ada. aku ramal, nanti kita bakal ketemu di kantin. Ada? Oh, nggak ada. Dia langsung to the point. Oh, to the point. Jadi cinta bukan seperti di film-film. Ya Jangan kan? bergadang berat karena Apa sih? Pembilang apa sih? Jangan rindu, biar aku aja. Oh, iya. Bukan begadang. lupa tapi udah lama. Kalau itu Roma Irama. Ya, Iya. begadang jangan begadang. Maaf ya Dimas, nggak apa-apa, is okay. Namanya ya wanita kurir, maaf. Wanita karir. Yang pemikiran ya. Ya kan, namanya quarter life crisis ya. 20 tahun ke atas ya banyak Di pikiran. dimaklumi ya, Dimas ya. Ya, nah itu tadi kan tentang Dilan. Pernah ketemu sosok Dilan ya? Gimana lagi ceritanya? Itu sudah sekarang. Oh, sayang sekali. Nggak lama. Tapi masih sering dihubungi tiap malam. Enggak dong. Udah Soalnya lama bu, jam udah lama ya. Mana tahu sekarang dihubungi lagi. Sekarang ada shift malamnya. Sudah lama. Oh my god, yang berlalu sudahlah berlalu. Ya, kan baru. bisa berubah ya. Yang baru kan? Emang kamu udah dapet yang baru? Belum. Belum. Nah, ternyata emang susah ya. Salah satu masalah Gen Z, khususnya independent woman dan wanita karena susah mendapatkan atau menemukan seseorang yang dia suka, ya kan?
kita suka, dia nggak suka. Iya. Belum ketemu aja. Oh, belum ketemu aja ya. Bukan, Bu. Belum ketemu aja ya. Oke, belum ketemu. Nah, kira-kira nih menurut kalian sebagai seorang wanita yang bekerja ya, atau anak zaman bilang anak sekarang bilang tuh Gen Z atau wanita independent woman ya kan? Nah, sosok laki seperti apa yang bisa membuat kalian jatuh cinta? Dia dulu nih. Yang baik. Betul. Baik. Baiknya pasti baik-baik ya. Ya baik itu kan baik itu kayaknya biasa. Baik itu biasa adalah kayak Basic ya. misalnya dia tinggi, dia putih, dia kerjanya ini gitu. Yang spesifik. Walaupun nggak ada yang bisa spesifik ya yang sudah kita mau. Yang seiman. Iya Yang pasti. seiman. Kalau nggak seiman pasti kamu nyanyi lagu Mangu dong. Kira-kira lain apa? Kalau sifat ya, Sifat. sih pengennya dia tuh yang dominan. Lebih dari Jia ya, karena kayaknya anak-anak Gen Z ini alpha banget ya. Semuanya bisa dikerjain sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi Maunya itu dibimbing karena punya imam. Karena sekarang kan udah biasa apa sendiri. Nah, jadi Bukannya namanya. pengennya dibimbing gitu kan. ya dia lebih kan? dominan. Iya, tuh dia gitu spesifik. Ini cuma Udah siap emang ya di imam nih? Masuk. tinggal cari aja yang namanya imam, jumpai Jia. Ah, ya. Udah Udah siap nih nih. Kalau memang cocok boleh datang ke rumah. Thank you. Nah kan, kalau udah cocok kan? Ya apa lagi? Rumah. Nanti dong Bu IG-nya. Nanti ya. Nanti suasana nanti ya, tenang aja nanti bakal diedit di bawah sini. Adik tadi nggak diajak kayak mana? Cepat, ini tadi dia dominan. Yang kalau yang lain Baik hati. Hati, Baik tidak hati. sombong, rajin menabung gitu. Spesifik boleh. spesifiknya tuh kayak apa? Mungkin dia Kijangwook artis Korea. Mancu. Enggak kayak gitu-gitu, enggak inkal lah. Fisik nggak ini ya, nggak jadi. Nanti lihat aja. Kena dilihat aja. Jadi memang yang Kalau sederhana ada dua yang enak dilihat di mana? Oh, kayak Dua. gitu. Nah, yang lain-lainnya udah dua nih, satunya si Jangwook, satu lagi Minggu. Kamu pilih mana? di jamu sih. Di Jangwook Tapi kan? di jamunya mau nggak sama saya? Kan begitu. Nggak ada bukti ya. Pokoknya, nanti kita sampaikan ke dia. Kayaknya si Jangwook emang sama aku. Kayaknya kalau di jamu semuanya suka sih. Kalau ibu apa? Keras-keras apa? Banyak ya. Ya, Korea gitu. Kalau zaman sekarang itu ada pacar kandung dan pacar tiri, tahu dong Iya. anak itu sekarang. Nah pacar kandung tuh mungkin yang official ya, yang official yang mungkin kayak zaman sekarang yang udah punya suami pun punya pacar tiri ya kan, artis halunya nggak kesampaian. Nah kalau kandung yang alhamdulillah saya belum punya, yang tiri banyak. Ada mau di negara mana? Di India ada, di Korea ada, di Cina juga ada. Di Indonesia. Di Indonesia semalam udah menikah. Siapa tuh Bu? Al Ghazali sebenarnya dia mau sama saya yang nggak mau, mohon maaf ya Al Ghazali. Walaupun terlambat. Walaupun terlambat selamat atas pernikahanmu. Iya. Oke, nah tadi kita udah bahas tentang pacar kandung dan juga pacar tiri ya kan? Kalian tahu kan? Tahu. Sekarang ternyata seperti yang mungkin Jia sering cerita sama kita, teman ada levelnya. Oh iya, sekarang kan lagi di TikTok tuh kan. Level-level ada level 2, level apa lagi tuh? Level. Oh, Lagi lagi. jelasin ya. Boleh, ya. boleh. Jadi kalau ada teman biasa, teman biasa itu ya pada umumnya lah ya kan. Kalau ngechat ada butuhnya doang. Gitu. Kita lanjut teman level 2. Teman level 2 ini mereka sudah berkabar. Berkabar. Bertanya. Chatan tiap hari lah ya. Bener kan. Lagi malam tuh tanya-tanya lagi apa sih gitu kan. Oke, temenin ya. Iya. Sudah Tapi- makan atau belum? Iya. Jadi Jangan ya, belum aja ya. Ikutin lah, banyak aplikasi loh, masa nggak bisa GoFood, tolong lah ya. Kita lanjut teman agak sombong dikit. Sama mana di? Sombong dikit. Soalnya agak-agak di sana. Iya betul, sombong dikit. Pinggir-pinggir. Pinggir paret. Jangan, intinya belum. Jangan ya, Belum. bukan jatuh cinta malah jatuh paret. Oke, terus? Oke, jadi teman agak sombong dikit. Ini sudah berkabar intens. Oke. Ya, tanya kabar, chattingan, video callan. Kasih makan nggak? Udah belum jadi suami Bu, udah bisa makan. Maksudnya kirim makan, bukan kasih makan disuapin. Oh gitu, kirim makanan. Iya. Ya, ada sekolah, ya, tapi mereka belum ngedate, belum keluar Oke. jalan itu belum. Oke. Dan yang terakhir ini yang paling banyak dialami Gen Z mungkin ya. HTS. HTS apa? HTS Tahu apa? HTS? Enggak. Hubungan tanpa status. Wadaw. Gimana tuh yang Kayak HTS masa ya hubungan tanpa status ya kan? Pernah ngalamin nggak HTS-an?
Pernah ngalamin nggak? Belum pernah sih. Kak, enggak juga belum aja. Yakin sih kayaknya ya. Nanti lupa HTS-nya yang mana aja. Ya soalnya kan ada mantan HTS ya. Anak Gen Z sekarang tuh walaupun nggak pacaran mantannya banyak. Ada mantan level teman biasa, teman level 2, terus teman sonoan dikit yang hampir masuk karet tadi. Iya. Kemudian mantan HTS. HTS Nah. mantan HTS ini dia kegiatannya sudah seperti orang pacaran. Wow. Tahu kan? Kayak mana pacaran kan? Wow, Iya, deh, main-main. main-main. Oke. Tapi tidak dipublish. Tidak dipublish, jadi hati-hati buat Oke. siapa yang nggak dipublish ternyata kalian HTS atau malah selingkuhan. Oh, jadi kan kita nggak tahu nih ya kan, ini pacarnya siapa. Memang dia nggak punya pacar, tapi HTS-nya ada 5. Dia sebenarnya itu nggak tetan. Oh, enggak dong. Sekarang Kita satu aja. oh dia tipe Paham, Paham, pasti paham. masih paham. Oke, ternyata Tuh, itu ya. jangan mau diajak HTS. Apalagi diajak jalanin dulu aja. Jangan, kalau Itu- cocok datang rumah. Itu abu-abu banget loh, Iya jalanin kan? dulu aja. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kenapa banyak mungkin ya dari kaum kita Gen Z mungkin ya di bawah kita lah mungkin yang mengalami fase HTS ini karena mungkin di seharian mereka kan mereka bekerja ya, capek bekerja. Nah mungkin ada yang tinggal jauh dari orang tua, tidak punya teman cerita, tidak pernah berkeluh kesah kepada keluarganya. Pasti butuh seseorang yang bisa ngajak mereka bicara ya kan, menumpahkan keluh kesahnya. Nah mungkin gak apa-apa gak punya hubungan, yang penting punya teman dekat. Nah itu orang sering bilangnya HTS-an. tempat-tempat curhat lah ya. Iya, tempat curhat. Jadi kalau dia lagi bosan, ayo temenin aku makan, gitu, ayo jalan. Nah gitu. Tapi mau nggak punya HTS? Kalau bisa kita langsung tahu aja gak usah HTS-an ya. Karena ribet ya, perasaan itu nggak bisa dibohongin. Kalau nyaman, nyaman gimana? Kayak mana kalau ada nyaman tapi masih HTS? Ya minta kepastian. Benar-benar. Setuju nggak kalau perempuan boleh minta kepastian duluan? Ya kalau itu sudah berjalan lama, Udah kenalan ya. boleh dong. Tapi kalau ternyata dia cuma kasihan, Ya udah pulangnya. Oh. kalau ternyata dia cuma kasihan, ketika kita mungkin kita merasa nih kita milih ya, ketika dekat 3 bulan langsung aja, what are we? Kita ini apa gitu ya? Ternyata ya kita teman, kita tuh suka kamu, kita tuh suka kamu, kita cuma temenan, sakit nggak? Sakit sih kayaknya. Sakit kan? Tapi kan kalau kita nggak minta kepastian, kita nggak tahu itu hubungan bakal kemana. Ya tapi is okay nggak kalau misalnya sakit hati? Oke aja sih. Yang penting kan setelah sakit hati selesai. Ah dia oke, kamu oke nggak? Apa yang minta kepastian? Ya kalau setelah itu udah nggak suka, kita cuma kasihan teman-teman doang. Ya tanya dulu lah, kan tahu perjalanannya gini-gini, tiba-tiba minta kepastian supaya pacar orang kan. Nah. Ya oke, kalau misalnya kamu tahu kalau kalian tuh temenan, sama-sama kosong nih, sama-sama kosong. Kamu kosong, teman laki-laki kamu kosong, kalian dekat jalan bareng kan? Ya kalau dia udah nanya, udah. Bukan, kita yang nanya. Kita yang nanya. Misalnya Kak, kan ini kita HTS kok. Kita HTS. Gak lama deh, Ya udah. Ya nggak apa-apa, ya udah kalau nggak apa-apa Pasti aja. pasti aja ya. Nah itulah tadi salah satu mungkin kenapa banyak sekali HTS dan mantan HTS yang nggak sampai ke pelaminan. Tapi mungkin ada juga yang HTS sampai nikah ada kan. Ada. Nah itu memang kalau sama-sama kosong dan sama-sama suka. Nah kalau misalnya Tapi katanya biasanya kalau udah umur-umur di atas nggak perlu lagi status. Terus status ya. nggak perlu kebetulan. Ya, Maksudnya udah dijalani- katanya komitmen gitu. Dijalani aja gitu sampai Kalau di pernikahan TikTok ya, saya nggak pernah. Standar TikTok ya. Tapi ada gengsi, informasinya dari Oh, iya. TikTok. Iya, tapi jangan terlalu mengikuti standar TikTok. Nanti kamu sakit hati. Kayaknya gua ini pengalamannya banyak sekali ya tentang cinta. Nggak banyak pengalaman, saya sering lihat videonya Dinda di TikTok, makanya saya tahu. Nah, jadi itu kan, tuh, jadi kalau misalnya dia nggak suka, kalian terima konsekuensinya. Sakit hatinya terima ya. Dinda Kan mungkin dari awal kita udah terima HTS-nya. status itu. Terima dong sakit hatinya kalau ternyata nggak Kayaknya balik. Nggak terima ya ya udah. Nggak bisa Ya mau yang aman-aman saja, Jangan yang yang lurus saja, kayak gitu ya kan? Iya. Nah butuh teman cerita tadi makanya ini depan minum momen kan. Nah kira-kira nih kalian sendiri di pertemanan kalian, sahabat kalian pernah nggak ngalamin sahabat kalian cinta berulang-ulang tentang masalahnya disakiti sama laki-lakinya atau suaminya atau pacarnya lah?
kembali lagi. Yes. Kayak mana kira-kira pendapat kalian? Ya itu tergantung orangnya sih. Kalau orang tuh suka ya udah kita bisa apa. Yang penting dia minta Nah, yang penting kan udah kita dikasih tahu. nasihati gitu ya. Kita juga nggak tahu apa yang disukanya dari cowok itu. Tapi kamu kesel nggak nasihatin dia nggak paham-paham? Kesel? Nggak paham-paham. Ya kan dia yang terima konsekuensi. Oke. Yang penting kakak udah nasihatin gitu ya. Mau dia balik atau enggak ya seati lah gitu ya kan. Ya kalau udah dikasih tahu, kalau misalnya tahu kalau dia itu apa. Kalau ibu, Kalau saya sendiri ya, jadi ikut kesel ya. iya aku tuh kesel. Ini kenapa anak ini nggak ngerti-ngerti, laki-laki tuh nggak baik. Kita bolak-balik. Jadi kalau ini pikirin ya, kalau misalnya kalian ketemu sama satu orang, terus pengen serius, ya kan pernikahan itu kan seumur hidup ya. Pernikahan itu lama ya. Jadi lebih baik sakit hati sebulan dibandingkan seumur hidup. Betul. Jadi jangan bandel kalau dinasihatin karena ya kan teman-teman kita ini, sahabat-sahabat kita ini kuping dan matanya serta semua yang tertutup. Namanya lagi jatuh cinta. Cinta buta. Iya kayak lagu Armada. Biarlah orang berkata apa. Nah gitu. Ya kan menurut dia. Sama sih pasti kesel. Capek juga kadang dengerinnya kan, udah dinasehatin tapi tetap balik gitu kan. Padahal udah nangis sih depan kita nih, udah nangis gitu. Ya udah kalau nggak Biasanya baik itu gitu. udah gitu kan Nah, cukup. iya benar kayak kata Dinda kesel. Dia udah nangis nih malam-malam sama kita. Aku diginiin. Ya udah nggak usah lagi sama. Tiba-tiba Besok dia aja. nyerpak. Aku jalan sama dia. Aku kan apa sih anak ini? Kesel banget. Kesel. Terus nanti dia nggak chat aku. Dia gini-gini kan. Ya udahlah, tantang mas itu terserah. Berarti ibu nggak pernah yang dinasihati teman-teman ibu ya? Saya yang nasihatin, mereka nggak pernah nasihatin karena bandel banget, susah kan. Contohnya temennya kayu ya. Lihat ya, Lihat ya. sering cerita, kesel banget. Karena apa ya? Karena mereka buta kan. Jadi justru kita yang punya pandangan, kita yang melihat Betul, ya kan. betul. Bukan kita melarang teman kita nggak boleh sama dia, tapi lihat kamu ke depannya bagaimana. Kehidupan kan nggak cuma sehari dua hari. Kamu hidupnya mau baik, mau nanti mungkin punya keturunan yang baik, ya bibit bobotnya harus baik, ya bapaknya harus baik, kerjaannya juga harus baik. Jangan berharap dia berubah karena kita. Yes, benar. Seseorang itu nggak bisa berubah kalau nggak dia sendiri yang mau berubah. Jadi mau sesusah apapun kamu berkeras, aku bisa dirubah dia oleh nikah. Nggak Coba kalau nggak Nggak tahu ada. ternyata. Nggak ada jaminannya juga. Nggak ya? ada, mungkin nanti dia cuma sipi-sipi megang kamu gini-gini. Sudah. Nanti pas dan nikah, ya Allah, dandang itu ke kepalamu nanti. Marah. Jadi jangan. Dandangnya ke kepala kamu jangan. Harus Bahaya. kalau menikah itu aslinya ya kan? Benar. Nah, jadi ketika sebenarnya ya perempuan itu udah punya feeling loh dalam dirinya sendiri. Iya nggak? Iya. Ngerasa nggak? Kuat sih. Ngerasa nggak? Kalau misalnya ketemu seseorang, pasti kayak agak lain nih. Kena nggak? Iya. Pernah nggak? Tapi ternyata di nail. Oh enggak, itu kan firasatku aja. Mungkin dia orangnya baik atau nggak nih? Rapi, baik, ganteng. Enggak, itu pasti firasatku aja. Tapi kenyataannya mungkin sudah dijalani beberapa bulan. Baru keluar. Sebenarnya ya. Iya kan? Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Nggak sih? Pernah ya. Tingkah yang seperti apa? Ya mungkin yang kita lihatnya kalem dia dan wow. Wadidaw, kamu tahu kenapa ketemu orang itu kayak gitu? Kadang lebih bahaya yang diem-diem ini. Iya, kan? ternyata diam-diam makan dalam Itu loh. yang lebih bahaya. Jadi udah jumpa yang kayak gitu kan. Jadi sekarang dia lihatnya kayak mana? Ya jangan nilai dari luarnya aja. Dia ada dari apanya? Dompetnya nih, dompetnya, duitnya. Betul. Enggak sih, Kan bukan dompet, ada isinya. Iya. Ternyata ada isinya atau apa ya? Kan? Kan dia punya kartu, cashless, kan ada Genzi, teknologi. Nah itu salah satu serba-serbi ya, punya sahabat, ATL-san. Kemudian, nah mungkin ya, sebagai orang merasa patah hati, jatuh cinta adalah rasa bumbu-bumbu ya dalam diri manusia ya kan? Bumbu-bumbu dalam diri manusia. Nah, apakah setiap kalian merasa jatuh cinta kalian semangat? Iya ya. Iya. Iya sih. Iya. Enggak. Kenapa semangat? Apa semangatnya ngapain?
Iya, mungkin kan. Ya bang dia lah. Kalau dia nggak isi, Jumpa gitu ya. kalau nggak LDR, masih semangat nggak? Misalkan kontak, ya kontaknya dari sosial media, tetap semangat juga hidupnya. Nggak ada dia harus semangat Mungkin juga. di chatting semangat ya kerjanya. Oh, dikirim pop ya? Oh, dikirim pop. Semangat ya saya kerjanya. Enggak, maksudnya nggak ada dia beli harus semangat sih. Oh iya juga ya. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh ya. Pokoknya semua kehidupan harus semangat ya. Iya. Oke. Kemudian ada rasa sakit hati kan? Marah nggak sih kalau misalnya dia slow respon? Ya balik lagi sebelum. Slow Oh, diimbangin ya, diimbangin ya. Diimbangin semua Misalnya juga. kamu dicat sama seseorang ya kan, awalnya kawan itu chatan tuh pas respon, tiba-tiba dia slow respon, kamu marah Itu beda yang nggak? lain. Selingkuh dia. Siapa? Ya mana tahu. Ya mana tahu. Mana? Kalau ada yang gitu kan, Misalnya, yang lain. misalnya nih kamu udah punya hubungan sama seseorang yang baik menurut kamu kan, ya kan? Awalnya kawan tuh pas respon, tiba-tiba kok dia slow respon kayak mana? Ya udah nggak apa-apa, berarti dia enggak lagi. Ya udah. Nah ini salah satu penyakit wanita independen. Iya bener. Nah ketika ada yang slow respon dia imbangi, diimbangi. Nah Kalau berarti ibu marah. ya saya bakal nanya kenapa pas respon. Nanti kalau kamu udah kosong hubungin aku ya, aku bakal bilang gitu. Oh, sibuk dia. Nanti kalau dia bilang nggak apa-apa, udah biasanya aku balas. Jadi dia Sama sih. dia gimana? Nah gitu karena jangan mau digantung. Gak usah lagi semuanya. Heeh. Kalau nggak balas chatku, Itu boleh ditanya. Sama mau tapi- kan gitu kan. Jadi aja kan. iya. Itu setelah itu kamu delete kontaknya atau di blok? Kalau dia nggak Oh, nggak pas usah, respon. nggak usah. Biar kan sih dia tahu kita bahagia. Oh my god, biar dia tahu bahagia ya. Nah, Gen Z Oh, juga pasti nggak blok-blokan. Enggak, nggak usah blok-blok. emang kalau blok itu salah satu cara orang nggak dewasa. Enggak juga sih ya. Kayak mana? Ya kalau memang itu mengganggu kalian ya silakan gitu. Kalau dia sih enggak ya. Tergantung orangnya kan. Iya. Ada yang bisa diblok, ada yang. Kalau aku sih nggak ngeblok ya, lebih ke hide. Karena dia nggak pernah kayaknya dia Enggak. melihat. Nggak. Oh, dia aja ngeblok ibu nggak? Asli Din, Din kan? Rahasia, ternyata dia yang ngeblok saya kalau saya ngeblok. Rahasia Din, makasih. Nah itu ya, fenomena blok-blokan ini memang wadidaw. Makasih, ternyata saya diingatkan Dinda. Bukan saya yang ngeblok, tapi saya yang diblok. Tapi nggak tahu kan, boleh dia enak agak ada. Tapi justru setelah dia blok, kan awalnya saya masih denial ya. Saya masih sayang, tapi setelah saya tahu dia ngeblok saya, saya langsung, ya so ganteng kali, yaudah. Saya blok juga. Namanya, semuanya. Nggak pernah cari-cari tahu lagi. Enggak. Dari kawannya? Ada. Berarti udah. Sudah. Cut ya. Cut off. Cut off aja. Karena dia nggak baik kan. Ya udah, untuk apa mengejar orang yang nggak mau sama kita kan? Iya. Jadi kamu sakit hati, kamu sakit. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang tipe banget kamu, tapi dia nggak suka, bakal kejar nggak? Coba-coba sipi-sipi gitu, TP-TP. Nggak seberani. Nggak Gengsi ya. Gengsi nggak? Kalau misalnya IG-nya belum follow, bakal di follow nggak? Oh, Nggak usah. Nggak. Aku ya. Tapi pernah sih. Lupa aku. Nah, kalau aku ya iya. Aku ya. Kalau misalnya aku suka sama orang, nih ya. Karena mau effort dulu lah tadi. Gini, ini kita nih ya, mungkin bukan cuma aku, gamers-gamers di luar sana juga melakukan hal ini ya. Ketika kita suka sama seseorang, cuma nural nama doang, pasti kita tahu semua latar belakangnya. Kita lebih bisa dari FBI, bener nggak? Betul. Bener nggak? Iya. Ya kan, bahkan Sampai sukunya tahu. bener ya. dari PDDT-nya, dari get kontaknya, semuanya tahu. Neneknya, ya. Bener, foto keluarganya juga. Jadi namanya kita gengsi ya. Sebelum suka sama orang kan dilihat latar belakang ya kan. Bibit, bebek, bobotnya penting, ya Ya. kan? Jadi stalking dulu, suka kemudian. Nah kalau saya sendiri, TP yang ketika suka sama orang ya saya bakal kejar, tapi bukan menyatakan. Kayak mungkin follow Instagramnya, Oh. iya. Tapi kayak follow back ya, itu bukan saya. Terus dari ibu follow habis ibu ngapain? Ibu DM? Saya lihatnya di profilnya walaupun nggak ada fotonya. Kalau ngeliat fotonya mungkin ya. Enggak. Enggak, dia nggak punya foto, dia nggak pakai profil, dia nggak ada fotonya. Nggak bisa diapa-apain kan? Jadi
jadi cukup follow aja. Iya, follow aja biar Supaya dia tahu kegiatannya. ini gitu ya. Ya mungkin lah, kayak gitu lah bisa jadi. Nah kalau dia sendiri? Enggak sih, suka. Biasanya dia sih suka tuh cuman sekedar kagum aja. Iya. Soalnya kalau dia belum action dia enggak. Enggak Nggak bisa. berapa. Oke, enggak ya. Indah. Ya kayak gitu sama juga. Sama. Satu orang suka banget, enggak juga. Kayak ini gue banget gitu, enggak juga. Enggak juga. Kan Karena kan biasanya sebentar aja, habis itu udah kayak habis lama gitu ya. Iya. Nah, kalian tipe orang yang gampang melupakan atau susah melupakan? Susah gampang. Dia susah gampang, saya susah, dia susah. Alasan susahnya apa dia? Misalnya. Tapi kalau nggak ada interaksi lain kan biasa sih. Cepet lupa ya. Nggak ada. Enggak juga sih kayaknya. Iya. Oh, udah Jadi terlalu galak. yang suka udah suka aja. Iya, ya kayak tipe yang aku suka kamu, kalau nggak ya mau saya. Iya, sama juga. Kalau Jia susahnya kenapa Jia? Misalnya. Ini kalau intens itu gimana? Intens ya. Pasti sih pengakuan ya maksudnya. Harapannya ya, act of service ya. Kan, itu kadang masih bayang lagi. Oh, ingat. Apa? Kenangan-kenangan gitu. Ya, berarti kalau misalnya hujan, itu 90% itu kenangan, Betul. 10%-nya genangan. Ayo. Lebih terasa lihat mata saya melihatnya. Ada. Wadidaw. Nah, ya udah berarti gitu ya. Saya juga tipe yang sulit melupakan seseorang. Walaupun dia mau sebentar, dia mau lama. Lama soalnya. Iya, sangat-sangat lama dan susah. Seperti itu. Nah, kira-kira selanjutnya kita mau bahas apa ya? Apa ya? Kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan nggak ya dari gamers-gamers di luar sana nih? Halo gamers-gamers di luar sana, ada nggak pertanyaan dari kalian? Kalau ada nih pertanyaan dari gamers ya, boleh dijawab di masing-masing nih ya. Pertanyaan pertama itu tentang pasangan ya tadi ya? Iya. Tentang pasangan, bagaimana pendapat kalian tentang pasangan yang mengikuti standar TikTok? Siapa dulu nih? Cowok-cowok standar Nih, TikTok. Pak dulu. Aku dulu ya. Ya. Nah, sebenarnya tidak salah dan juga tidak benar ya. Karena mungkin di standar itu ada kebaikannya dan juga keburukannya. Nah, masing-masing orang kan bisa memilih ya, dia mau ngikutin yang mana. Kalau standar TikToknya yang kayak mungkin makan-makan di tempat yang fancy, yang mahal, itu kan too much ya. Tapi kalau kayak yang baju couple lucu, nonton, foto box, atau yang biasa-biasa itu boleh-boleh aja. Itu menurut aku. Kalau kamu Sama sih. Ya intinya yang baik-baik boleh diikuti gitu. Kan kita juga punya prinsip ya kan. Kita suka sama orang tuh kamu harus gimana gitu kan. Jadi nggak usah ikut-ikut standar yang nggak bagus. Nah, Dinda? Ya sesuai hati aja, nggak harus ikuti standar-standar orang. Gitu ya. Boleh kalau mau ikut, tapi ya dilihat dulu mana yang lebih banyak keburukannya atau kebaikannya, merugikan kamu dan pasangan kamu tidak. Ada lagi Mas? Ada nih yang berhubungan sama pasangan juga. Gimana kalau misalnya di antara kalian ketemu sama cowok tapi mau di treat like a princess? Gimana tuh? Siap. Treat Prince. like a princess. Cowok tapi mau di-treat kayak princess. Iya. Berarti Seharusnya kita dong yang jadi cowok yang princess princess. ya? Atau aku yang jemput dia ke kantornya, aku yang suapin makannya. Aduh. Kayak mana menurut dia? Oh berarti itu yang tulang punggung. Oh iya, itu mana ya? Like a prince. Jangan ya, itu nggak bagus sih. Tapi ternyata bener yang kayak kata Gimers itu sebenarnya like a princess karena dia kayak manja banget, anak mami banget gitu. Gimana menurut dia? Nggak bisa. Sama, saya juga bingung. Nanti kamu saya tempelin aja di mobil. Nggak usah perempuan, nggak usah. Kalau anak mami gimana kak? Anak mami. Maminya yang kayak mana? Kalau maminya oke sama saya nggak apa-apa. Kalau maminya oke sama saya nggak apa-apa. Maminya kayak Maya boleh ya? Boleh, apalagi anaknya kayak anak apa dong. Tapi kalau kayak Sapno, No. Sama. Satu sopo kak? Sapno itu adalah suami Dilan. Oh. Yang dia tidak bekerja dan bahkan pernikahannya juga dibayarin sama Dilan. Yang dikasih uang 800 juta itu. Iya. Kamu gimana? Mau nggak sama laki-laki kayak gitu? Enggak dong. Sama. Kenapa nggak? Sabno enggak. Enggak tahu.
Cakep. Saya bakal cerita. Nggak tahu juga. Tapi mau nggak? Enggak mau. Nggak mau. Berarti kamu bertiga. Dari ini aja udah enggak ini. Nanti Oh. maksudnya apa sih ya? Iya. Pertanyaan terakhir dari Dimas. Apa tuh? Ibu-ibu yang di depan punya pacar nggak? Saya ada Cijanggu. Pacar tiri, Pacar tiri. pacar kandung. Kalau pacar kandung mohon maaf lahir dan batin belum ada. Kalau kamu mau daftar bisa hubungi nomor di bawah ini. Kalau kalian berdua, Nggak ada, Pak. Masih TV ya? Ya, kamu ada nggak? Enggak ada kalau ini Kak tahu besok. Si jomblo Ada ini nggak ada Iya ya? benar. Single ya. Kalau jomblo kayaknya kita menyibukkan. Oh, ya, single ya. Single ini nggak ada level teman-teman Iya. kedua, hati Iya. biasa ya. Oh, Original. Berarti masih membuka hati. masih membuka hati. Masih. Nggak digembok kok. Iya, dorong aja. Dorong aja ya. Ada lagi Gimas? Nih ya, kalau misalnya pertanyaan dari Dimas ini nih, mau dibahas dong tentang bagaimana caranya kita mengetahui kalau dia cinta sama kita. Dibahas dong ibu-ibu. Nah, kalau misalnya kita bahas cinta kayaknya luas sekali ya. kalau menurut aku sih tanya langsung aja sih, tapi kan nggak semua orang berani. Apalagi kalau yang suka perempuan ya. Kalau ibu menurut ibu? Kalau menurut saya ya kalau misalnya kita ingin mengetahui orang itu suka sama kita, bisa lihat dari tingkah lakunya, Iya. bisa lihat dari perilakunya, kata-katanya. Nah, biasa orang yang suka sama seseorang kan kayaknya pengen keduluanan, kayak kamu lagi ngapain pagi ini, sama pagi, atau misalnya kita buat story, dia komen, dia Karena cowok itu kan makhluk paling simpel ya. Kalau dia mau, pasti dia usahakan. yes. Benar-benar. Tapi kalau nggak mau, berarti dia nggak mau. Iya, benar. Tuh, Itu. makanya Itu sesimpel yang itu paling ya. ada. Berarti kalau dia cuma nge-love story kamu tapi nggak ngechat, artinya dia nggak suka. Tapi kalau dia nge-love story kamu dan dia juga berikan reaksi, ya dia suka. Coba deket. Tapi belum tentu sih Bu, love story bisa story yang bagus. Ya tapi kalau di komen, kan tidak reaksi. Intinya kalau dia cinta, pasti diusahakan. Oke, seperti itu jawaban dari kami. Jadi kalau misalnya mau lihat orang suka sama kita, silahkan lihat perilakunya, Usahanya. lihat usahanya. Gitu. Ada lagi? Sudah Dimas. Oke, dari kalian ada nggak closing statement untuk Gen Z di luar sana mungkin yang tentang struggle sama percintaannya, mungkin pekerjaannya, ada kata-kata nggak? Tetap semangat Mencari cinta. menjalani hidup. Jia? Apa dulu deh? Oke, nah kalau misalnya dari aku tuh ya namanya manusia, apalagi mungkin perempuan-perempuan ya yang banyak struggle sama kehidupannya, banyak struggle sama percintaannya dan mungkin pekerjaannya. Ya benar kayak kata Dinda tadi, tetap semangat menjalani hidup. Ya mungkin proses kamu beda sama proses orang lain, tapi it's okay, kamu harus tetap bahagia. Bahagia. Ayo tadi kan udah masih semangat nih. Jangan simpan dulu. Belum, sabar Bu, sabar ya Bu, sabar. Udah bisa kita mulai? Bisa. Geli ya. Pergi ke ladang mengambil pisang. Pisang dibelah menjadi dua. Seolah abang beneran sayang. Kalau cocok, Bolehlah bawa